Bertemu Aba Anom Suryalaya, penjelasan beliau tentang penerus kemursyidan Suryalaya. Saya juga tidak tahu soal mursyid, soal talqin bayat. Saya tahu setelah Aba Anom menjelaskan lewat mimpi, karena dialognya panjang. Beliau menjelaskan ada ahli talqin, ada badal talqin, ada ahli bayat, ada mursyid. Saya juga dalam mimpi tidak bertanya, tapi beliau menjelaskan, saya hanya mendengarkan. Bahwa dalam toreko itu ada talqin, atau pengajaran zikir. Di talqin zikir itu diajarkan zikir, bukan sekedar zikir biasa, tapi zikir yang bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke malaikat Jibril, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah zikir itu diajarkan untuk menyambungkan sanad silsilah zikir, yang nantinya zikir akan ada powernya. Efek paling ringan itu akan menenteramkan hati, dan manfaat selanjutnya akan banyak sekali sampai tak terhitung banyaknya. Lalu beliau menjelaskan bayat. Bayat itu pengesahan murid toreko agar diikat dengan sumpah bayat. Bayat itu juga sebagai wujud realita menjual diri kepada Allah, telah siap menjadi hambanya Allah yang sesungguhnya, menjual diri sebagai budaknya Allah. Tugasnya apa? Tugasnya memperjuangkan agama Allah di setiap tarikan nafas kita. Jadi zikir itu makanan ruhani kita, dan amaliyah badan itu ada dalam pelaksanaan keseharian kita dalam memperjuangkan agama Allah. Zikir itu pembersihan ruhani. Panjang lebar keterangan Aba Anom, kalau saya tulis akan panjang sekali. Lalu beliau menerangkan soal mursyid. Seorang di dunia ini harus punya mursyid. Mursyid itu pembimbing pengantar manusia agar sampai kepada makrifatullah. Lalu beliau menjelaskan panjang lebar soal makrifatullah. Lalu saya bertanya, sekarang mursyid penerus Aba Anom siapa? Saya tidak punya penerus mursyid, karena tidak dapat perintah untuk mengangkat mursyid penerus. Oh, mursyid itu harus diangkat toh Abah, tak bisa asal mengaku mursyid. Tidak bisa, kalau mengaku namanya abal-abal. 1000 wali itu belum tentu mursyid, tapi kalau mursyid itu pasti wali, tapi kalau wali belum tentu mursyid. Seperti Nabi belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul pasti Nabi. Seorang mursyid itu mewarisi para Nabi dan Rasul, jelas beliau. Saya baca si A, mengaku mursyid penerus panjenengan, itu bagaimana? Tanya saya, maaf saya tak tulis nama. Itu torekohnya mungkoti, terputus sanatnya. Sanatnya bukan lagi kepada Nabi Muhammad tapi kepada iblis, sesat dan menyesatkan. Artinya mengkhianati torekohnya dan berani berdusta dengan nama Nabi. Hanya untuk agar dapat kehormatan dan perutnya saja. Nanti tempatnya di keraknya neraka, karena berani berdusta dan mendustakan Nabi, dan membawa-bawa nama Allah untuk jualan agama. Beliau kelihatan agak marah, walau kata-katanya masih lemah lembut.
Lalu beliau melanjutkan menerangkan soal mursyid. Proses seorang menjadi seorang mursyid itu melewati sidang aulia, sidang ahli silsilah thariqah. Semua guru silsilah ikut sidang untuk membahas pengangkatan mursyid baru, menggantikan mursyid yang lama. Sidang dipimpin oleh Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasil keputusan sidang akan diajukan kepada Allah, misal si A yang akan diangkat. Yang akan diangkat jadi mursyid batinnya akan dibersihkan, agar tidak ada kemaruk harta dunia dan gila jabatan, dibersihkan dari sifat-sifat tercela. Lalu setelah Allah menyetujui, maka diangkatlah mursyid yang baru. Kamu sudah amalkan ajaran Abah? Tanyanya ke saya. Sudah Abah, alhamdulillah. Diamalkan saja yang istiqomah, zikir itu akan membersihkan batinmu. Lalu beliau mengajarkan tentang semua titik latifah robaniyah. Menjelaskan dengan detail, dan anehnya saya hafal semua, serta tata cara zikir sir di dalam semua titik latifah.